Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal ikhwani fillah, syukran ala ihtimamikum hadza wa titukum fi hadhil fasl. Puja puji sedang syukur urang ayuran sangatkeun ka bijun ka Allah Subhanahu wa taala. Sejatining urang biasa diulung ieu patempatan Miftah wasna laksana tatandang balibat rasa mugia urang aya dina kawilujengan. In the name of Allah, the beneficent, blessed, as given us the pleasure. Arigato gozaimasu. Ustaz-ustazah yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas undangan yang sedikit memaksa ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya dapat mengambil manfaat. Saya di sini bukan untuk mengajari ustaz-ustazah yang sudah lebih paham atau untuk mematah-matahi ustaz-ustaz semuanya, tapi hanya untuk sharing, berbagi pengalaman saya selama menempuh hidup baru, menempuh perjalanan baru di ruang guru, di guru penggerak ini. Mudah-mudahan setelah kami beres nanti bulan Maret, bulan Maret ada lulus lagi gitu ya, karena begitu banyak tugas, begitu banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama banyak bertemu dengan orang-orang hebat di luar sana. Apalagi saya mungkin masih junior ya gitu, di sini masih junior gitu, umur belum 25, jadi masih ingin belajar. Dalam kesempatan ini saya akan sedikit berbagi kepada ustaz-ustaz semuanya yang ada di sini tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bisa dilihat di ini slide gitu ya. Boleh berdiri nggak apa-apa ya? Ada juga gitu. Boleh berdiri ya, supaya lebih rileks gitu ya. Dalam kesempatan kali ini akan membahas sedikit apa itu budaya positif, meaning gitu ya. Budaya positif itu apa ya? Mungkin semuanya sudah tahu, sudah paham budaya positif apa. Ini hanya mengingatkan saja, karena kebanyakan yang sekolah di UT gitu ya sudah memahami gitu ya apa itu budaya positif ya, sudah pernah ada belajar ya menurut saya budaya positif. Hanya mengingatkan saja, sudah pernah belajar belum? Sebelum masuk ke materi, saya melihat kenapa menghilang.
Sebelum ke materi, ada gambar di sini. Gambar apa? Tangan. Kepalkan tangan. Coba kita kepalkan tangan kita. Bayangkan yang ada di kepala tangan ustaz-ustaz semuanya adalah hal yang berharga bagi ustaz-ustaz. Coba bayangkan yang di genggaman itu hal yang berharga. Apapun itu, mau barang, mau orang, mau sesuatu, bayangkan itu yang paling berharga gitu. Kemudian saya datang kepada ustaz-ustazah untuk membujuk semuanya supaya bisa membuka kepala tangannya dan memberikan apa yang ada di tangan ustaz-ustazah semuanya. Apakah ustaz-ustazah mau membuka dan memberikannya? Benar tidak? Saya akan ganti dengan 3 kali lipatnya. Saya akan ganti 10 kali lipat. Ini namanya apa? Manusia tidak bisa mengendalikan orang lain, walaupun dibujuk dengan bujukan rayuan apapun, tidak pernah akan bisa membujuknya. Karena apa? Menjawab tidak mau diberikan karena yang dipegang itu adalah hal yang paling berharga. Walaupun diganti dengan yang 10 kali lipat, tetap tidak akan bisa tergantikan. Begitu? Ini yang akan saya bahas tentang materi budaya positif. Pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Mungkin sudah pernah mengetahuinya ya, hanya mengingatkan. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 controlling posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Bukan segitiga bermuda. Konspirasi. Tenang, harus mengikuti sampai akhir ya, karena di akhir ada kuis dan ada hadiahnya. Menggiurkan gitu. Gak tahu isinya apa, simpang bungkus ke. Baik, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Tadi sudah ada simulasi tentang mengepalkan tangan. Makanya di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Guru itu tidak bisa mengontrol murid. Mau kumah-kumah pun kalian murid. Jadi semuanya hanya ilusi. Ada dalam lagu. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi jangan berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid. Murid jadi cicing, cungcak cingcang kali juga dia budak kabin. Sama itu di rumahnya keberduaan di rumah. Seperti kapal pecah. Lihat kalau ke rumah sudah tidak bercat gitu ya rumahnya, dicoret menggambar. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam karakter. Coba kalau kita dikritik akan lebih berkembang atau kalau jadi hati, kalau lebih hajakeun. Jadi kritikan itu tidak dibangun, makanya pemerintah sekarang tidak mau dikritik, bagus itu. Tidak mau dikritik gitu ya. Jadi tidak ada yang kritik yang membangun, tapi biasanya menjatuhkan. Akhirnya baper, tidak mau lagi melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Jadi ternyata ketika kita memberikan ceramah-ceramah gitu ya, kebaikan-kebaikan, mungkin hanya sebagian anak saja yang mengikuti, tapi kebanyakan lebih tidak mengikuti. Jadi kesadaran mereka. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kepada anak-anak, sholat, ngaji, itu kan memaksa. Mungkin secara jangka pendek akan mengikuti, tapi lama kelamaan tidak. Jadi mengikuti hanya karena ketakutan. Kemudian apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Disiplin adalah dalam bahasa Yunani itu disiplin ya. Apa bahasa itu? Belajar, pembelajaran, proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Kalau pernah dengar di pesantren itu ada slogan disiplin tanpa hukuman bagaikan ular tak berbisa. Itu kalau pesantren Gontor semuanya itu ada ya. Slogan itu, disiplin tanpa hukuman bagaikan ular tak berbisa. Apakah masih bisa berlaku? Karena kebanyakan di pondok saja, di pesantren saja mengikuti aturan. Setelah keluar pesantren biasanya kebanyakannya brutal ya. Yang lulusan pesantren dasar panas seperti disiplin bukan berarti ketidaknyamanan. Padahal disiplin itu pembelajaran seseorang untuk menjadi lebih baik. Jadi disiplin itu, peraturan itu bukan menjadikan anak itu risih, tidak nyaman. Sholat harus tepat waktu, datang jam ke masjid sebelum azan. Itu mungkin ada sebagian anak merasa terpaksa karena peraturan itu belum ada kesadarannya. Selanjutnya, nilai-nilai kebaikan universal. Nilai-nilai kebaikan universal adalah suatu nilai yang tertanam dalam diri seseorang sehingga dapat memotivasi diri dalam mencapai tujuannya dengan cara yang baik. Kalau kita pernah belajar di sini seperti nilai kebaikan itu seperti profil pelajar Pancasila. Kalau di kita ada divisi ya, di hebat itu visi hebat. Apa aja profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, apa sendiri? Pancasila yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, apalagi bernalar kritis dan mandiri. Ini semuanya adalah contoh nilai kebaikan. Kenapa anak harus sholat duha? Bukan berarti ia takut dimarahi oleh ustaz-ustaz, tapi harus ditanamkan nilai kebaikan. Oh, saya ternyata dengan duha ini ada hal positif dalam diri saya. Kenapa kita harus sholat? Kalau orang dewasa, kenapa kita harus sholat? Apakah Allah butuh sholat kita? Tidak. Apakah Allah butuh puasa kita? Tidak. Tapi apa nilai kebaikan dalam dirinya? Bahwa kita membutuhkan yang namanya bekal nanti di akhirat. Makanya kita butuh sholat. Itu nilai kebaikan yang harus ditanamkan dalam diri anak-anak. Kenapa anak-anak harus tilawah? Bukan berarti takut dimarahin sama Ustaz Fahmi di WA gitu. Di WA setiap hari tilawah di grup sama Ustaz Ibnu, bukan itu. Tapi karena butuh bahwa tilawah itu adalah suatu kewajiban kita ya Ustaz Ibnu. Kemudian yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Apakah kita melakukan aturan
mengerjakan aturan, menaati peraturan untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau untuk menghargai diri sendiri. Kenapa kita disiplin? Ini semuanya ada tadi, kembali lagi ke nilai kebaikan. Kenapa di sini ada gambar polisi gitu? Kita jalan-jalan ke kota naik delman istimewa, duduk di muka itu lagu. Kita jalan-jalan ke kota naik motor. Kita pakai helm. Apakah takut karena ada polisi atau benar-benar menaati peraturan karena bahwa dengan memakai helm itu akan menjaga kita dari menjaga keselamatan kita. Jadi kebanyakan ada yang memakai helm itu takut karena polisi. Berarti itu bukan mengakar dalam dirinya, bukan suatu kebaikan. Ada yang menerobos lampu merah, luar biasa kanan kiri, tidak ada polisi, terobos. Berarti menaati peraturannya karena polisi, bukan nilai kebaikan yang ada dalam dirinya, bahwa menaati lampu merah itu akan ada kebaikan. Karena apa? Kalau kebaikannya bisa menyelamatkan kita. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum, menyaksikan tidak nyaman kebencian. Yang tidak bawa al-masrur berdiri. Itu hukuman. Yang tidak bawa al-masrur berdiri. Apakah anak yang berdiri merasa happy, nyaman? Tidak. Ya, berarti namanya hukuman. Kalau dulu di pesantren itu yang merokok di botak, tunggal balik ke botak, bagi rokoknya. Itu berarti hukuman, bukan. Kalau hukuman berarti tidak ada efek dalam dirinya, tidak ada efek, tidak ada nilai kebaikan dalam dirinya. Ada juga yang pernah kita dengar mungkin digaung-gaungkan. Kalau dulu sama manajemen digaung-gaungkan ada yang namanya konsekuensi konsekuensi logis. Konsekuensi adalah akibat dari sesuatu yang diperbuat lebih menuju pada penguatan. Cuman jangka pendek, tidak ada jangka panjangnya. Misalnya terlambat sholat berjamaah, konsekuensinya apa? Ketinggalan rakaat. Berarti harus nambah lagi rakaatnya. Di sana ketinggalan rakaat, berarti nambah di konsekuensi itu ditambah di rakaat. Itu konsekuensi. Bisa menghindari hukuman dan tidak ada rasa tengah, tidak nyaman. Tapi hukuman pasti ada ketidaknyamanan. Yang ketahuan berbuat salah lari. Apa itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman konsekuensi. Yang terlambat ke masjid nulis surat Al-Baqarah misalnya, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi hukuman dan konsekuensi. Kan tadi udah digambarkan kalau konsekuensi itu ketika ketinggalan sholat berjamaah 1 rakaat bacanya 3 kali 1 rakaat. Apa hubungannya terlambat ke masjid dengan nulis surat pendek? Apa hubungannya? Ini hanya jangan tertutup. Ada juga yang memberikan, masih ada yang masih memberikan poin bintang, poin bintang, atau ada yang masih memberikan student of the moon of the year,
Itu bagus, itu bagus ya. Tapi ada yang disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Apa maksud dengan dihukum oleh penghargaan? Anak bisa nulis dikasih bintang, bintang Narayan. Mana berat lagi saya jadi ternyata penghargaan itu setelah diteliti itu bukan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan, tapi menjadikan penghukuman. Kenapa di kurikulum dari tahun 2012 sudah tidak ada lagi kelas berapa tadi? 2012 sudah tidak ada lagi perankingan ya. Dimulai dari peralihan kurikulum dari KTSP ke 2013. Dulu sebelumnya kurikulum 2006, sebelumnya CPSA yang pernah mengikutinya. Saya belum dan baru mengikuti kali ini. Dihapuskan karena apa? Ternyata perankingan telah dikaji oleh para ahli akan mengakibatkan penghukuman secara tidak sadar. Makanya tidak ada lagi ranking, tapi kita mesti apa pengaruhnya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jangka pendeknya dia bagus, dia ingin mengejar, tapi jangka panjangnya dia kalaupun mengerjakan sesuatu bukan karena keinginan dari dalam dirinya, bukan motivasi dalam dirinya, tapi motivasi ingin dapat bintang, pengen dapat poin. Makanya apakah poin masih bagus untuk kelas SD bisa dikaji ulang oleh kita sendirinya. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena tadi ya, ketika ingin baiknya karena ingin dapat poin. Saya mah ingin infak 100.000, poinnya kan banyak di kelas 4C mah. Kalau 2001 poinnya 5.010 itu kan tidak efektif ya. Jadi bukan sedekah infaknya, tapi mengharapkan poin ya. Jadi tidak efektif. Kurang merasa merusak hubungan antara ranking 1 dan ranking 2, ranking 3 ya dulu. Saya dulu sekolah pindahan dari Cianjur ke Bandung. Pas di Bandung saya mengobrak-abrik perankingan gitu ya. Yang tadinya yang dulunya ranking 1, 2, 3, saya naik ke ranking 1. Itu yang ranking 2 masih ingat namanya Ahwatnya, Aan masih ingat namanya. Sampai kan nangis gara-gara ranking 2, ranking hijina direbut misalnya. Sampai nangis, benar mungkin kesalahannya dikajinya, mungkin ini benar kajian para profesor tuh. Sampai nangis dan dia tidak mau melanjutkan sekolahnya. SMP akhirnya keluar SD langsung menikah. Zaman dulu gitu ya, langsung menikah. Jadi mungkin kesalahannya gara-gara perankingan tadi ya, merusak hubungan. Lebih ke akhirnya mau ditanya ngabalir wae. Si Adi namanya Aan. Kamari ngundang untuk menikahkan anaknya, berarti kesolot. Menikahkan anaknya, berarti mengatakan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan ya. Tadi ya, karena ingin mendapatkan nilai besar, urusuh. Siapa yang cepat akan cepat pulangnya. Mau jauh berarti ternyata jalan salah. Itu jadi mengurangi ketepatan. Menurunkan kualitas juga. Apa menurunkan kualitas? Karena ingin dipuji, dapat penghargaan. Biasanya gitu-gitu aja, tidak pernah menggali lagi potensi-potensinya.
mematikan kreativitas, jadi tidak ada berkembangnya. Kemudian penghargaan menghukum, jelas mengurangi motivasi intrinsik. Ya tadi motivasi intrinsik apa? Motivasi yang ada dalam inti dari diri ya. Saya ingin mengaji 30 halaman karena ingin dapat banyak pahala, bukan mengaji karena dapat poin. Paham sampai sini ya tentang dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya, ada yang istilah baru, mungkin sebagian udah paham ya, yang di kuliah di UT ya, ada yang PGSD udah tahu ya istilahnya restitusi ya, restitusi ya, tolong dipisahkan. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, atau pendekatan untuk menciptakan kebaikan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu permasalahan mereka. Jadi restitusi ini hal yang baru dalam melakukan mengembangkan budaya positif atau disiplin positif. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, bukan kita hukum, bukan kita berikan konsekuensi, tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. Ketika anak misalnya terlambat ke masjid atau ke sekolah, kita bisa berbicara, berkolaborasi. Kenapa Ananda selalu terlambat datang ke sekolah? Itu bisa panjang gini-gini. Itu bisa mengambil solusinya sendiri, dan ini akan memberikan efek kenyamanan baik bagi gurunya, bagi bapaknya ataupun bagi anaknya. Jadi tidak ada paksaan. Lain 10 keliling lambek misalnya, gara-gara terlambat misalnya, kan itu tidak nyaman. Tidak ada konfirmasi dulu gitu. Begitu. Ini disebut restitusi. Jadi ada komunikasi. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar darinya. Coba Ananda sini, kenapa Ananda bisa terlambat ke sekolah? Alasan apa? Kemudian kedepannya Ananda bakal seperti apa? Itu bakal ada hal yang enak gitu ke dalam dirinya. Kemudian memperbaiki hubungan, jelas, karena tidak ada hukuman. Woi, memaksa jadi sibuk gitu ya. Padahal gurunya lemah lembut gitu. Saya gitu. Tawaran bukan paksaan, restitusi. Tawaran bukan paksaan, ya tawaran. Jadi bukan kamu terlambat ke masjid, nulis nulis surat al-Baqarah, kan itu paksaan. Tapi kalau restitusi ada tawaran, sok kamu sekarang terlambat, mau apa kamu sok untuk menebus kesalahan ini. Atau anak itu merusak barang temannya, apakah kita harus dikeluarkan anaknya, dihukum? Tidak, tapi coba tanyakan solusinya. Kalau kamu merusak barang teman kamu, apa yang harus kamu lakukan? Jadi ada rasa enaknya. Menuntut untuk melihat ke dalam dirinya tadi, motivasi intrinsik, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti ada kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak ini bisa tidak diam di kelasnya? Cering-cering saja misalnya, banyak habis. Dedek bisa ditanya itu kenapa kebutuhannya, mungkin pengen senang-senang gitu, karena di rumahnya dikekang gitu misalnya gitu. Baru buka. Ada kebutuhannya, mengomentari diri sendiri bukan orang lain. Jadi sebenarnya ini semuanya sudah dilakukan di sekolah kita, alhamdulillah. Makanya ketika saya masuk ke hubungan penggerak, guru penggerak,
guru penggerak ini ketika saya memaparkan program-program di sekolah, semuanya seperti program yang harian, ada tidur, program apalagi yang kemarin ya leadership. Mereka semuanya tercengang karena kalau mereka belum semuanya. Kalau di kita ini semuanya materi-materi yang ada di guru penggerak di saya alhamdulillah sudah melaksanakannya, tinggal dokumentasi dan laporan pencatatannya mungkin yang kurang seperti itu. Kemarin waktu di supervisi pun seperti itu. Budaya membangun karakter bukan tindakan. Sekarang kelas 6 itu masih ada yang makan dan minum berdiri. Coba. Padahal aturan itu dari kelas 1 sudah dikasih tahu dari kelas 1, tapi kenapa kelas 6 masih melakukan itu? Berarti belum menjadi karakter. Minum dan makan berdiri, makan sambil duduk. Kalau ada Ustaz, makan duduk, minum duduk, berarti belum jadi karakter. Jadi masih sering kalau Abi lihat anak-anak kelas 6 masih minum berdiri, berarti ini masih belum jadi karakter mereka bahwa ini adalah kebaikan, menumbuhkan kembali kepercayaan dirinya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, makanya kalau di sekolah-sekolah yang seperti di Polandia itu, kalaupun ada anak yang melakukan kejahatan, diberikan apresiasi, bukan dihukum, karena mungkin ada kebutuhan yang kurang. Nah, ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kita manusia, alhamdulillah yang ada di hadapan saya manusia semua, kecuali yang di juru. Ini kebutuhan manusia, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kenapa anak ini di kelasnya tidak jujur? Ternyata anak ini pengen bebas, pengen free gitu. Kenapa anak ini di kelasnya melakukan hal yang kurang baik? Ada pengen merasakan senang gitu. Atau ada anak itu pengen memperlihatkan sesuatu terus gitunya ke anak-anaknya, ke teman-temannya. Mungkin anak ini ingin ada pengakuan. Jadi kan ada anak itu bawa barang bagus dilihat-lihatin ke temannya. Nah, ini mungkin kebutuhannya ingin ada pengakuan. Atau anaknya ada yang terus ngadep-depan gitu aja, namun ternyata anak ini kurang kasih sayang gitu. Di ABG gitunya ya ahwat gitu. Coba udah itu kemudian seperti ke anak. Ternyata setelah ditelusuri bapaknya sudah tidak ada. Jadi mungkin kepingin ada rasa saya. Jadi welcome gitu. Kalau ada anak yang kurang saya atau ada ingin bertahan hidup, kenapa anak ini bisa mengambil uang orang lain, bisa mengambil barang orang lain? Pasti tanya, ternyata anak ini pengen jajan, berarti bertahan hidup, pengen ada rasa lapar gitu. Jadi jangan disalahkan gitu. Tapi bagaimana dia bisa mengambil kebaikan? Nah, ini selanjutnya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas. Kalau kita yang sering kita ketahui kontrak belajar. Kontrak belajar itu harus menghasilkan keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Seperti tadi, memakai helm ketika mengendarai motor. Kita memakai helm karena takut ditilang polisi atau benar-benar keselamatan. Itu bisa dalam diri kita ya. Biasanya kebanyakan polisi takut memakai helm. Berarti belum jadi keyakinan. Polisi belum terobos. Ternyata ada mobil dari sana dibret. Itu berarti belum keyakinan. Budaya positif akan menghasilkan lingkungan positif.
kemudian akan menghasilkan pula keyakinan kelas atau sekolah yang akan menjadi peraturan. Peraturan di kita adalah tidak boleh jajan ke kantin. Ya. Peraturannya tidak boleh jajan ke kantin walaupun kantinnya dekat. Ya. Tidak boleh jajan ke kantin. Apa yang harus diketahui anak itu bukan tidak boleh, bukan, tapi keyakinannya ternyata kalau jajan sembarangan makanannya tidak terkontrol. Ada seperti MSG-nya, ada bahan-bahan pengawetnya yang mengakibatkan anak sering terjangkit penyakit. Itu yang menjadi keyakinannya, bukan. Kemarin kan aturannya sekarang tidak boleh nunggu di pos satpam. Kan banyak yang anak-anak protes, kenapa Ustaz? Kenapa? Harus diterangi sama kita kenapa tidak boleh, karena bla 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 harus dijelaskan. Jadi kontrak belajarnya harus harus tidak bersih. Kalau izin keluar harus izin ya. Kalau harus bilang ke guru dulu. Kenapa peraturan itu ada, harus diterangkan kepada anak-anak karena ini suatu kebaikan. Maksudnya apa? Ada adab dan tata krama. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bisa berubah-ubah ya peraturan itu. Kenapa sekarang kalau dulu ya, kalau di pesantren saya gitu, tidak boleh bawa HP ataupun elektronik. Jadi kalaupun ketahuan itu digeprek langsung kepalus di depan orangnya. Pas saya kemarin ke pesantren lagi, ternyata HP sudah diperbolehkan. Ternyata dikaji ulang aturan itu. Apa yang diperbolehkannya ternyata bisa direm gitu. Paham ya tentang keyakinan kelas? Sekarang 5 posisi kontrol. Maksudnya apa? Lima posisi kontrol. Apa 5 posisi kontrol? Jadi ketika kita melakukan membudayakan positif ke anak-anak, ada 5 posisi kontrolnya. Yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kalau yang saya rasakan sekarang, saya masih di posisi ke penghukum. Nyarekam ya kepada kita. Ternyata berarti ini mengeluapkan rasa amanatnya dari hobi. Jadi setiap hari itu pasti pembataran rasa bersalah. Apa itu penghukum? Nah, penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hei, kamu! Biasanya bisa diaris gitu. Ayo mau pagar antara gitu. Ayo antara waktu udah kecap lembut. Soleh ini soleh. Itu itu gimana? Antara waktu. Jadi fisik ataupun verbal. Kalau fisik mungkin salah satu alasannya dulu saya pindah juga ya dari sana tuh menghukum galaktik. Jadi pernah ada saudaranya TNI anaknya karena tidak masuk dan kelihatan merokok di luar dipanggil kepret. Belum ada viral-viralannya dulu. Alhamdulillah gitu. Jika ada model viral tuh pasti keren. Jadi masih masih fisik gitu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Anak-anak tidak boleh bawa
HP ke sekolah. Pokoknya tuh menang HP titik. Jadi jelaskan ke budak teh, nah teu meunang harus dijelaskan gitu. Kenapa tidak boleh bawa HP? Kalaupun penghukuman jelas, kamu tidak bawa HP ke sekolah. Apa? Kemudian membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru, jadi ustadz-ustadzah bisa mengkaji dirinya ada di posisi mana gitu ya. Sekarang gitu, ada di posisi mana. Kalau posisi membuat orang merasa bersalah, biasanya dengan suara lemah lembut tapi menyakitkan gitu. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kakak, tahu nggak jam berapa sekarang? Waktunya apa? Kan itu itu kan pasti anak itu jadi dongkol gitu dengan hadapan ini, dongkol itu udah dongkol enak mau dongkol. Mau apa sih? Jadi walaupun lemah lembut tapi anaknya akan merasa tertekan gitu, merasa bersalah. Kemudian posisi selanjutnya teman. Mengontrol murid itu ada posisi teman. Maksudnya apa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bisa bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, kita biasanya duduk bareng gitu ya, ngobrol bareng gitu ya, 3 kebaturan curhat ke ustadz gimana. Mungkin secara jangka pendeknya anak itu nurut sama kita karena sudah jadi friend. Ketika kita tidak membantu permasalahan dia, anak itu langsung kecewa karena kalau sudah posisi teman itu mengambil pada perasaan gitu biasanya, jadi baper, jadi malas di. Kemudian ada pemantau. Biasanya yang kita sering juga pemantau. Pemantau itu biasanya yang sering memberikan poin, bintang-bintang sebagai bintang di surga. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pemantau ini tadi bisa di atasnya teman. Dia dengan lemah lembut memposisikan diri, kemudian memberikan penghargaan kepada anak-anak itu tanpa meninjau isi dari penghargaan itu. Nah, ini posisi yang terakhir yang bagus gitu, yaitu posisi manajer. Manajer ini biasanya melakukan nanti pembahasan selanjutnya ada yang disebut dengan restitusi ya. Segitiga restitusi. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalaupun ada murid yang melakukan kesalahan, sharing dengan murid itu. Mau apa sekarang? Mau untuk menembus kesalahannya mau apa? Jadi ada controllingnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Perilakunya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi posisi manajer itu posisi paling atas. Jadi orang itu tidak pernah ngambek, coba peran, pokoknya kalaupun ada masalah, jadi tidak pernah melakukan hal yang di luar nalar. Selanjutnya yang terakhir ada segitiga restitusi.
ini segitiga restitusi itu apa? Disebut juga action dari seorang manajer biasanya melakukan segitiga restitusi. Ada yang namanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini kata-katanya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuh? Jadi menanyakan ketika anak, misalnya di kelas saya itu ada anak yang mengambil barang orang lain, jangan langsung dihukum, dikepret, dikeluarkan itu, dipindahkan itu, harus ditanya dulu ke anaknya, kenapa kakak melakukan itu, tanyakan kebutuhannya, ternyata lapar. Jadi itu posisi manajer itu ya. Jadi ada komunikasi yang enak. Yang pertama menstabilkan identitas. Guru berkata, jadi menstabilkan identitas itu ada anak yang mukul temannya, jangan langsung ditarik tangan anak itu yang mukul, jujing, di kamu mukul temanku, sini. Jadi jangan seperti itu. Tapi kalau yang manajer itu pertama menstabilkan identitas. Ambil anaknya, tanya kenapa kakak mukul teman kakak, kenapa? Jadi, wah terus kan tadi nyebutin bapak saya, si Asep, nyebutin bapak. Oh, jadi menstabilkan identitas bukan berarti langsung narik, tapi oh iya benar ya. Kalaupun Ustaz juga dihina bapak Ustaz pasti marah. Jadi didukung dulu, dibungahkan dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Tapi tahu kan kalau kakak mukul teman kakak itu salah atau benar gitu. Jadi tanya dulu. Jadi biar anak itu yang ngomong sendiri gitu ya. Jangan memaksakan kita. Cara-cara yang paling efektif padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kamu pasti punya alasannya. Kenapa gitu ya? Kenapa kakak bisa mukul? Kan tadi udah tanya kan nyebutin menghina orang tua saya, Ustaz. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kan Ustaz udah ngasih tahu ke kalian, ke kamu apa coba peraturan di kelas di sini tidak boleh ribut. Kenapa tidak boleh ribut? Jadi guru panjang Ustaz. Itu kan jangan langsung. Terus terakhirnya coba sekarang untuk menebus kesalahan kakak sudah memukul temannya, coba kakak pikir harus apa sekarang. Jadi biar dia yang mencari solusinya sendiri, jangan kita yang cariin. Jangan kalau itu mah kamu nulis satu buku, nulis surat Al-Imran misalnya, apa kalau berarti jadi beki amat gitu. Sampai sini paham? Alhamdulillah ya paham, tidak ada yang bertanya. Untuk sekarang bawa HP kan semuanya? Ada kuotanya? Bisa diterik di sekolah. Kita kuisis ya. Kuisis. Caranya dibuka di Chrome, di Google. Ketik aja kuis gitu ya, kuisis di Google itu. Gak usah pakai link. Nah di WA terus klik join my quiz. Di grup di Google. Join my quiz. Klik join my quiz. Join my quiz dah. Nah nanti masukin kodenya tuh. Gak usah pakai link. Nah masukkan kode game. Kodenya nih. Jangan pakai spasi. 366516. Gak pakai. Ya enter kode. 366516. Kasih nama
sendiri ya, jangan nama bapak. Belum dimulai. So, 366 516. Kalau usah pakai aplikasi. Kalau coba itu siapa ini? 366 516. Oh. Belum kan dimulainya sama saya. Dimulai ini sama saya. Oh, ini cuma ada 4 orang yang masuk. Masukkan kode game. Tunggu dimulai sama saya di sini. Oh, ada 13 tuh. Baru kebacanya ada 13. Namanya masih Bapak Mitos. Oh, sadaya siapa yang belum masuk? Saya kuota. Udah dari sini. Belum dimulai Pak. Itu nunggu yang lain udah masuk semuanya? Oh, udah. Aura kasih. Sampai aura kasih. Hei. Aura kasih. Aura kasih. Pertama ngawin karena laptop sudah gitu. Udah semuanya ya. Kita mulai. Di waktunya bisa ya. Nah, udah semuanya. Mulai ya. 366 516. Saya tak ayo pertama. Udah mulai ya. Soalnya ada di sini. Kau Niron. Ayo itu waktunya berjalan 12 detik sudah sedikit. Itu para pengasian tuh. Oh, udah tuh. Pokoknya 1 2 3 ya. 1 2 3. Teman-teman biro dan kayak bareng Nawan lu ngobrol gitu. Dari sana 2 dia sana. Gak salah dia asal belum. Oh ya.
Hilman remeh ya. Kayak nilai sebenarnya. Benar 10 salah 10. Remeh deh. Kaiji Ine Sylvia kedua Ismaya arah ke depan Artis lainnya. kita dia Ine Coba ke bawah dia. Ismaya Neng Ine Sylvia 92 Ismaya 92 Hana 92 Ibu El 8 di rumah Neng 76 Dari 46 pasang aduh itu Dari oleh Paula kasih. mangga kepada Neng Ine Sylvia Ismaya Hana lupa ayo mangga Oh, wes beres kisik-kisiknya. yang merahnya Bu Hana aku baju itu baju kalau nggak cukup Kain formal ya. jangan dibuang kalau nggak cukup orang jadi Tadi formal madu ya. Sekian belum. tepuk tangan jadi apa yang bisa kita pahami hari ini bahwa ini juga buat diri saya sendiri ya, bukan untuk yang lain juga. Ternyata meyakinkan anak itu lebih baik daripada memaksakan anak dipaksa kan seperti di rumah gitu ya, lebih enak nyapu sendiri atau disuruh nyapu aja sendiri gitu, daripada disuruh masak kayak rasa di rumah ada dongkol gitu. Jadi kemudiannya ada yang mau ditanyakan ataupun tidak? Terima kasih ya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan hal ini kepada anak-anak sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah ada di posisi gerbang menuju perubahan gitu ya, abad 21 ya. Sekarang apalagi di sekolah penggerak perlu diketahui lagi, sekarang sudah dirubah lagi namanya, bukan lagi modul ajar ya, tapi menjadi RPP kembali. RPP diulang balik kayaknya, RPP lagi gitu. Tapi RPP-nya harus ada yang disebut dengan RPP berdiferensiasi. Ada RPP itu ya. Nanti kita belajar bersama-sama cara membuat RPP-nya. Dan ternyata dan alhamdulillahnya ketika saya menyodorkan RPP yang sering dibuat di Insani, ternyata alhamdulillah 90% sudah masuk ke RPP berdiferensiasi. Jadi berarti tinggal dirubah kolom-kolom sedikit.
dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ustaz-ustazah bisa memahaminya. Jadi kita sama-sama menjadi guru baik gitu ya. Jangan pernah bosan. Jadi harus motivasinya mungkin benar. Kenapa ada di hadis arba'in itu yang pertama innamal a'malu binniyat. Jadi harus diluruskan niat. Kenapa kita menjadi guru? Ada pegawai di masa pegawai jadi guru. Nah, gak apa-apa pertamanya itu, tapi sekarang kita meluruskan niat gitu ya. Meluruskan niat. Bahkan apalagi ustaz-ustazah di sini masih fresh gitu ya. Umurnya masih muda-muda gitu ya. Ayah Abi masih kepala 4 gitu ya. Abi berapa kedua kepala ketiga istri Abi 4. Masih muda-muda, jadi jangan kalau saya itu sering masih ingat gitu ya. Apa yang diucapkan murabi pertama gitu ya. Waktu dulu namanya apa? Sebelum itu gitu ya. Sebelum apa namanya tarbiyah gitu. Murabi pertama itu dulu pernah bicara, kamu jangan pernah berniat berdiam diri dalam satu tempat selama-lamanya, karena manusia itu harus berdakwah, dan dakwah itu tidak hanya di satu tempat. Jadi kalaupun ada yang di bujang di dia, lebih kakolot di dia, itu tidak bagus, tidak baik. Apalagi sekarang ada apa? P3K, P4K nya ada, P5K, ikutan aja gitu ya, ikutan aja. Bukan berarti tidak loyal ke sini, tapi kita harus mencari suasana baru. Jangan pernah ingin ada di suatu tempat yang kita sudah nyaman. Harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman, karena apa? Ketika kita berada di zona nyaman, kita tidak akan pernah bisa berekspresi. Makanya bagus pada teman-teman yang kuliah di UT, jadi keluar dari zona nyaman gitu. Kan di UT obat tugas gitu. Jadi zona nyaman, udah UT langsung masuk ke grup penggerak. Alhamdulillah waktu tidur saya udah keras, makanya makin besar gitu. Makin senang. Alhamdulillah, jadi jangan pernah harus banyak kehilangan, karena pengalaman experience is the best teacher. Mohon gitu buat Fatman. Experience, pengalaman adalah guru terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa menjadi guru hebat. Harus sering menggali ilmu, untuk membaca-baca buku atau membaca-baca artikel gitu ya. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada apa Ustaz Fahmi, surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra gitu ya. Jadi kalau kita beriman pada ayat itu, kita tidak akan tidak akan ada waktu untuk rebahan. Karena rebahan adalah asmun. Asmun itu pemalas. Malas. Ada yang namanya setan kasil. Makanya ada doanya Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dari lemah dan kasal. Kasil. Rebahan, buka TikTok tidak bermanfaat. Cara-cara main salon astagfirullahnya seperti wabillahi taufiq wal hidayah subhanallahi wa bihamdihi hada wa bihadis kalimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.